Salah satu materi dalam ilmu glasier itu kita belajar tentang flux, detail flux. Maka kita nanti akan belajar tentang keaktifan flux. Jadi flux itu mempunyai banyak sekali levelnya atau derajatnya. Ada flux yang derajat levelnya keaktifannya rendah, ada yang keaktifannya tinggi. Maka kita akan belajar tentang derajat keaktifan flux dalam rangka agar pengetahuan kita di bidang glasier itu lebih komprehensif. Kita mencampur bahan glasier, maka kita tahu fungsi masing-masing dan berapa kekuatan dari bahan-bahan tersebut. Jadi kita lanjutkan, jadi glasier bakaran tinggi itu di atas 1250 derajat Celcius ya. Kemudian bakaran rendah itu ya di 900, 800, 1000, 1100 itu termasuk bakaran rendah. Kemudian bakaran menengah itu ya di 1150 sampai 1250 itu masuk bakaran rendah. Tetapi klasifikasi ini sebenarnya tidak mutlak ya. Kita bisa membaca di beberapa buku itu ya beda-beda. Tetapi dalam kaidah umumnya seperti itulah. Antara 700 sampai 1100 itu bakaran rendah, kemudian 1100 sampai 1250 itu bakaran menengah, kemudian bakaran tingginya di atas 1250. Jadi yang kami pahami itu seperti itu. Tapi memang kalau kita baca buku keramik itu memang berbeda-beda. Kemudian ini adalah derajat keaktifan flux. Jadi flux itu mempunyai derajat keaktifan masing-masing. Ada yang flux itu sangat reaktif ya, sangat reaktif, kemudian ada yang tidak reaktif. Jadi kalau kita lihat di sini, yang sangat reaktif itu adalah timbal. Jadi flux yang menggunakan unsur timbal itu bisa dikatakan itu sangat reaktif. Artinya apa? Artinya ketika kita tambahkan flux yang ada timbalnya, yang mengandung timbal, maka suhu sistem atau suhu glasier itu bisa menjadi sangat turun, sangat turun. Jadi misalnya suhu masing-masing komponennya 1300, begitu kita timbahkan dengan timbal dalam persentase tertentu, maka menjadi suhu sangat rendah, bisa mungkin 700, 800 derajat Celcius gitu ya. Jadi penurunannya itu amat sangat tajam. Dan yang derajat keaktifan fluksnya itu medium, moderat gitu ya. Itu ada natrium, kalium, litium, strontium, kemudian barium, seng, kalsium. Ini biasanya kita gunakan pada glasier-glasier suhu bakaran menengah dan tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya natrium, kalium itu bisa kita dapatkan pada mineral gitu ya, kayak feldspar itu, seperti feldspar itu natrium, potasium ada di situ. Dan ini cukup bisa dikatakan aman ya, sangat aman ketika kita menggunakan ini sebagai unsur flux gitu ya. Kemudian magnesium itu paling tidak aktif, biasanya kita dapatkan di talk gitu ya. Jadi kalau tidak aktif ya biasanya kita gunakan pada glasier-glasier bakaran tinggi. Jadi makin ke atas itu glasier bakaran rendah, makin ke bawah itu adalah glasier bakaran tinggi. Kemudian ini adalah keseimbangan glasier, yaitu keseimbangan antara silika, alumina, dan flux akan menghasilkan glasier yang bening atau transparan. Jadi glasier yang jadi itu adalah glasier yang sebenarnya transparan atau tembus cahaya gitu ya, atau bening. Jadi ketika glasier yang kita ramu, kita komposisikan, itu kalau sampai suhu bakaran yang ideal sesuai dengan komposisinya itu, maka dia akan menghasilkan warna yang transparan atau bening. Suhunya macam-macam ya, tergantung dari komposisi glasier itu sendiri. Jelas ketika dia mencapai titik lelehnya, kemudian fit sinkron antara komposisi glasiernya dengan suhunya, maka menghasilkan glasier yang transparan. Tetapi ketika kita tambahkan salah satu komponen glasier, maka itu terjadi ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangan itu akan menghasilkan warna yang matte atau buram.
bisa jadi sistemnya terganggu gitu ya, terganggu sehingga titik kematangannya akan belum tercapai. Atau misalkan matte itu ada yang memang karakternya atau sifatnya itu matte, tetapi juga ada memang matte itu karena belum mencapai titik lelehnya atau belum matang dalam bahasa bahasa kita. Jadi di sini keseimbangan glasir adalah kondisi ideal antara silika, alumina flux sehingga menghasilkan glasir yang bening transparan. Kemudian ketika kita tambahkan baik itu SiO atau silika ataupun yang fluxnya malah ya fluxnya, maka menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini akan menghasilkan ketidakmatangan, gitu ya. Sehingga eh, hasilnya adalah matte. Jadi matte-nya itu matte, lebih ke matte yang belum matang gitu. Contoh-contoh ya, contoh-contoh ketika kita tambahkan flux dalam sebuah sistem glasir. Jadi di sini akan timbul atau akan mencapai titik yang namanya titik eutectic. Jadi di mana titik eutectic adalah titik leleh terendah dari dua atau lebih bahan yang dicampur. Jadi misalnya kita campur alumina dan silika, kemudian tambahkan dengan barium karbonat, ternyata dengan komposisi tertentu akan tercapai 1200 menjadi titik leleh sistem itu atau titik leleh dari campuran tersebut. Ini adalah namanya titik eutectic 1200. Jadi 1200 derajat ini adalah titik eutectic dari campuran barium karbonat, alumina dan silika dengan komposisi barium 35%, alumina 10%, kemudian silika 55%. Ini di contoh yang ini ya. Contoh yang ini. Kemudian ini kita akan mengetahui bagaimana lead oksida itu menjadi sebuah flux yang memang daya lelehnya itu sangat tinggi. Kita lihat di sini, silika itu sebenarnya 710. Kemudian kita tambahkan lead oksida yang suhunya 8850 ya. Kemudian dengan komposisi ini 92% dan 7,1%, ternyata campuran itu hanya menghasilkan titik leleh atau pada suhu 510 derajat itu sudah meleleh. Jadi suhunya itu lead 8850, 880, kemudian silikat 1710, tinggi-tinggi ya. Tapi begitu kita dicampur, itu menjadi suhu yang lebih rendah. Jadi sistem itu mempunyai titik eutectic, suhu tektik 510 derajat Celcius. Jadi ketika 510 itu sudah mulai meleleh campuran tersebut. Kemudian juga misalnya di baris keempat ya. Baris keempat ini ada lead oksida lagi, ada borit, ada silika, masing-masing seperti itu titik lelehnya. Kemudian bila kita campur pada komposisi 77% untuk lead, borik oksida 5%, kemudian di silikanya 16%, maka kita hanya mendapatkan 485 derajat Celcius. Jadi campuran itu sudah leleh pada suhu 485 derajat. Ketika kita menggunakan lead silika 77%. Jadi ini adalah teori berkaitan dengan titik terendah dari dua atau lebih bahan yang dicampur atau titik eutectic. Oke, semoga Anda bisa memahaminya ya. Jadi intinya adalah campuran itu ada komponennya masing-masing atau bahannya masing-masing. Masing-masing bahan itu mempunyai titik leleh tertentu, biasanya tinggi-tinggi. Tapi ketika kita campur, maka titiknya itu justru lebih rendah daripada titik masing-masing bahan tersebut. Inilah yang namanya titik eutectic, titik terendah dari dua atau lebih campuran yang dicampur. Seperti itu. Kemudian ini bahan glasir. Jadi bahan glasir itu banyak sekali ya. Banyak sekali bahan. Masing-masing komponen itu mempunyai sumber masing-masing. Silika ada sumbernya, alumina ada sumbernya, kemudian flux ada sumbernya gitu ya. Misalnya silika SiO2. Maka silika ini bisa kita dapatkan dari silika murni atau flint atau kuarsa gitu ya. Silika. Tapi juga sumber silika itu ada feldspar juga ada silikanya di situ. Kemudian ada
eh, kaolin ya, ada kaolin juga merupakan sumber silika yang utama. Ya, kalau lihat di sini, eh, feldspar ini mengandung silika SiO2. Kemudian kaolin juga mengandung silika. Jadi kalau kita membuat glasir itu, kita jarang menggunakan bahan-bahan dalam bentuk tunggal atau mineral tunggalnya.